wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul. Masih di pokok yang pertama, al-asul awal, di jenis-jenis ibadah. Kita sudah sampai di jenis ibadah yang ketiga, yaitu ar-roja. Itu ar-roja. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilur roja'i qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya roja adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan ya, roja yarju, rojaan, barang siapa yang mengharap liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabbnya. Itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di bawah. Dia mengharap pahala Allah, melihat Allah ya langsung pada hari kiamat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung di hari kiamat nanti. Dan ini hanya kita dapatkan di dalam surga. Ya, kita melihat pada Allah Subhanahu wa taala, kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, ini kenikmatan tertinggi dalam surga. Ya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal 'amalan shalihan." Maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Baik. Hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Inilah harapan yang benar. Ya. Harapan yang membuahkan amalan. Cuma berharap, tidak ada usaha, tidak ada amalan, ya. Maka ini sia-sia dalam seluruh perkara. Mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha, ya. Mau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kemudian dia tidak beramal, ini tipuan. Ya enggak? Sama antum mau bisa baca kitab, ya, malas-malas belajar. Mau baca kitab malas, ya, murojaah. Mau baca kitab tidak pernah latihan, malas latihan. Mau gimana caranya? Baik. Ya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Dan amalan saleh kita sudah sebutkan, amalan bagaimana modelnya itu? Seperti amalan saleh. Amalan bagaimana itu amalan saleh itu? Hah? Jangan takut. Ini sudah sering kita sebutkan. Amalan yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah keikhlasan. Yarju liqa'a rabbih. Dia mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Mengharap negeri akhirat. Ya, mengharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Paham ini? Ini keikhlasan. Sisa dia tambah al-mutaba'ah. Ya, pelajari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara ibadah tersebut. Inilah amalan saleh. Amalan saleh. Dan tidak disebutkan amalan saleh, ya, jenis apa? Mencakup seluruh amalan saleh. Dan itu yang dilakukan. Amalan saleh.
Kemudian Allah ingatkan wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan dia persekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Robnya. Inilah lawan dari keikhlasan tersebut, yaitu kesyirikan. Karena ini bisa membatalkan semuanya. Bahkan kalau syiriknya syirik akbar, maka seluruh amalannya akan terhapus. Ya, berbeda syirik asghar. Syirik asghar ya dia akan menghapus, menghancurkan amalan yang di situ ada padanya syirik asghar tersebut. Jadi kalau syirik akbar semua, ya semua terhapus amalannya. Bisa dipahami? Baik, ini roja, ya. Ini roja. Dan roja ini kalau kita terjemahkan bebas, ini artinya harapan. Ya. Tama'ul insani fi amrin qaribil manal. Ya, keinginan kuat seorang pada perkara yang dekat untuk diraih. Ya, ini roja. Kapan roja ini terkandung padanya adzul, ya, kerendahan, penghinaan diri, wal khudu, ya. Maka ini roja yang maknanya ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini roja, perhatikan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disertai dengan penghinaan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini terbagi menjadi dua. Ya. Sama dengan khauf kemarin. Takut kepada Allah terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tidak. Ini roja juga seperti itu. Ada roja harapan yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Ini sudah kepada Allah, ya. Ya. Jadi roja kepada Allah, mengharap kepada Allah yang terpuji adalah roja harapan yang melahirkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Semata mengharap pahala di sisi Allah. Ini yang terpuji. Roja harapan kepada Allah yang membuahkan taubat. Ya, misalnya dia mengharapkan ampunan, ya. Kalau rojanya benar, ya, berarti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan, ya. Dia berharap penuh kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan menerima taubatnya. Ya. Dia mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, fal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ini yang mahmud, yang terpuji. Yang tidak terpuji, ya sekedar roja, sekedar mengharap. Ya. Mau masuk surga? Oh, mau sekali Ustaz. Mau sekali masuk surga. Dilihat kehidupannya sehari-hari, biar sholat tidak. Nah, ini harapan yang tidak terpuji. Bisa dipahami ini? Sama kan kemarin khauf, ya. Rasa takut kepada Allah ada dua. Yang terpuji ada rasa takut yang menjadi penghalang antara dia dengan maksiat, ya. Jadi kalau yang tidak terpuji, takut yang malah menjerumuskan dia ke dalam jurang keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini roja juga seperti itu. Ada roja yang terpuji, padahal sudah kepada Allah, ya. Ya. Roja kepada Allah, mengharap kepada Allah, ada yang terpuji, ada yang tidak. Yang terpuji adalah roja mengharap kepada Allah yang membuahkan amalan. Diharapkan amalannya diterima di sisi Allah. Ya, diharapkan dengan amalan yang tersebut Allah masukkan dia ke dalam surga. Roja yang benar, roja yang terpuji adalah roja yang melahirkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Dia harapkan pengampunan dosa dan diterima taubatnya. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Ya, kalau roja yang tidak terpuji, ya
Yang salah itu roja sekedar berharap tanpa ada usaha, tanpa ada amalan. Dia berharap masuk surga, berharap selamat dari neraka tapi tidak taubat, tidak beristighfar. Ini ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang seperti ini gurur. Ini cuman tipuan, tamannin, mazmum. Ya, angan-angan yang tercelah, mimpi. Ya. Dia berharap katanya, berharap ya mau masuk surga. Tidak berusaha. Ya, tidak bertauhid, tidak jaga salatnya, tidak mengeluarkan zakatnya. Bagaimana mau masuk surga? Dia berharap selamat dari neraka. Ya, paham? Sedangkan dia tidak laksanakan kewajiban. Yang dia kerja malah dosa dan maksiat. Ini gurur, kata Syekh Al-Utsaimin. Ini tipuan. Ya, rojak tanpa amalan, ini rojak yang tidak terpuji. Ya. Dan ingat, ketika kita mengharap pada perkara-perkara yang tidak ada mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Ini keyakinan ada hubungannya dengan ya perkara perkara hati, keyakinan dia. Ya, ini orang bisa apa? Fulan bisa apa? Ya. Nah, kapan dia meyakini orang tersebut ya bisa melakukan sesuatu yang hanya Allah yang mampu, nah itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ya, dia berharap ya si dukun ini bisa sembuhkan penyakitnya. Ini sudah rojak yang salah, rojak yang syirik. Ya, paham ini? Sama khauf kemarin kan? Ya, takut pada perkara-perkara hanya Allah yang mampu. Ini syirik. Ya, dia takut rezekinya ini, dia takut kualat, takut ini, itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kapan kita serahkan takut seperti kepada Allah, syirik. Sama juga rojak. Ya. Berharap ya kalau kita datang ke pohon ini ya bawa ayam hitam sembelih bisa jadi orang kaya. Ya, pesugihan ya. Datang ke pesugihan, pi bertapa, pi ini. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ini dibilang sama Syekh Al-Utsaimin itu rojak yang melahirkan ketundukan, perendahan diri kepada yang dia harap kepadanya. Ini tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada perkara yang hanya Allah yang mampu. Ya, lebih-lebih lagi, ya. Lebih tidak boleh lagi dia serahkan kepada selain Allah. Bisa paham ini? Ya. Jadi kalau kita cuma harap teman saya ya, semoga dia cuci jinampan tadi, ya. Dia cuci nampan, dapat lagi kita diomel, ya. Contoh ya, sudah makan misalnya, ya, sudah masak-masak. Ya ini rojak ya, yang diharapi mampu. Ya hadir ada. Paham ini? Ya tidak apa-apa. Ya. Kalau dia yakini ada santri nanti dengan ya ini santri jago sekali. Dengan sebab santri ini misalnya dia bisa begini. Perkara yang tidak ada mampu kecuali hanya Allah ini tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Bisa paham ini? Ini rojak. Ya. Perhatikan di sini dari sisi mana dari dalil ini dikatakan rojak adalah ibadah. Kalau kemarin kan khauf ada perintah ya. Wa khaufuni. Takutlah kalian kepadaku. Khauflah kalian kepadaku. Ini perintah berarti Allah cintai. Allah ridhoi. Paham ini? Berarti ibadah. Kalau sudah ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau rojak dari sisi mana pendalilannya? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang mengharap, yang rojak terhadap perjumpaan kepada Rabbnya, maka hendaknya dia melakukan amalan soleh. Berarti apa? Rojak ini perkara yang Allah cintai. Karena Allah arahkan, bimbing hambanya. Kalau mau rojakmu benar, harapanmu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala benar, lakukan amalan soleh dan tinggalkan kesyirikan. Berarti rojak perkara yang Allah cintai. Ini Allah bimbing, Allah arahkan hambanya. Ya, lakukan amalan soleh yang dengan sebab itu kamu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Dan jangan sekalipun sedikit pun ya kalian atau engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Baik. Jadi ini tentang roja, tentang roja. Jadi perhatikan syaratnya di sini, orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang harapan tersebut benar, maka laksanakan dua perintah ini. Pertama, falyamal amalan shalihan, yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kapan dia cuma berharap, tidak wujudkan dua ini, maka apa itu? Itu cuma tipuan. Mau masuk surga, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa tanpa dia lakukan dua perkara ini, melakukan amalan-amalan soleh dan meninggalkan kesyirikan. Bisa dipahami? Ya. Padahal sudah bagus ya modalnya berharap kepada Allah. Ya. Tapi kapan tidak ada usaha, tidak ada amalan, tidak ada falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, maka ini tipuan semata, angan-angan. Ya, angan-angan. Ini butuh antum catat rincian tersebut supaya jangan kita ya, tertipu dengan harapan kita. Ya, bisa? Itulah terbagi dua tadi, mahmud dan ghairu mahmud. Yang terpuji, ya, yang benar dan yang tidak terpuji, alias salah. Sama dengan khauf. Ya, yang kemarin ada khauf yang terpuji, yang benar, ada khauf yang salah. Padahal itu sudah minallah. Dua-duanya takut kepada Allah, tapi ada takut yang benar, yang terpuji, yaitu takut yang menghalangi dirinya dengan dosa dan maksiat. Tapi ada takut kepada Allah yang tidak terpuji, takut salah. Ya, takut yang salah. Itu apa? Takut yang malah menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah. Yang menyebabkan dirinya apa? Terus menerus berada dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Katanya sudah. Tidak ada ampun ya bagiku misalnya ya. Ya, terlalu banyak dosaku dan seterusnya ini. Ya, karena kenapa? Roja atau khaufnya, karena khaufnya salah. Khaufnya salah. Itu khauf yang tidak terpuji. Jadi insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di tawakul, ya, tawakal. Ini ada beberapa rincian poin jenis-jenis tawakal. Baik. Jadi insyaallah kita lanjut di pertemuan besok. Baik, sekian subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.